Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Adrian Syama'ruf dengan NIM 2411-13863. Saya Risma Bayu Kumala dengan akhiran NIM 3867. Saya Mada Listianti dengan NIM 3865. Kenalkan, saya Livia Rumarganeta akhiran NIM 3871. Saya Hendri Marifah dengan akhiran NIM 3879. Kita Kumasari dengan akhiran NIM 3882. Saya Pratrisya Syada Maulina dengan akhiran NIM 3885. Saya Nima Fitbah dengan akhiran NIM 3887. Industrial dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu latar belakang. Di era industri 5.0, hubungan industrial bukan sekedar kontrak, tapi kemitraan sosial, komunikasi, dan keterlibatan pekerja jadi kunci. Tantangan di Indonesia adalah menyeimbangkan efisiensi perusahaan dan kesejahteraan pekerja. Selanjutnya ada hubungan korban dan komunikasi. Yang pertama, komunikasi berarah dalam kepercayaan dan psikological kontrak. Yang kedua, ada kepentingan adaptif penting dalam lingkungan kerja digital dan medis. Selanjutnya ada komunikasi partisipatif menurunkan perselisihan kerja hingga 48% menurut Google dan Mariadi 2021. Selanjutnya, peran komunikasi dalam hubungan harmonis terdapat 4. Yang pertama, komunikasi organisasi. Proses pertukaran pesan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, bentuk komunikasi. Ada vertikal, horizontal, dan diagonal. Yang ketiga, komunikasi efektif. Mencegah konflik dan meningkatkan rasa saling percaya. Yang keempat, employee voice. Forum di party dan feedback digital memperkuat diagonal sosial. Yaitu keterlibatan karyawan sebagai pilar. Yang pertama yaitu 4 pilar menurut Lawler 1986. Power, Information, Knowledge, dan Reward. Yang kedua yaitu model AWS meningkatkan produktivitas dan rotasi karyawan. Yang ketiga, keterlibatan strategis menciptakan rasa kepemilikan dan loyalitas. Yang terakhir yaitu tantangan resistensi manajemen terhadap pendekatan partisipatif. Selanjutnya, komunikasi sebagai mediasi konflik. Yang pertama yaitu komunikasi membentuk kepercayaan dan loyalitas. Yang kedua, komunikasi digital mengurangi disengagement hingga 35%. Yang ketiga, kendala budaya di Indonesia hierarki kaku dan minim dialog terbuka. Selanjutnya, solusi saluran komunikasi inklusif seperti town hall dan juga FGD. Sinergi keterlibatan dan komunikasi. 1. Sinergi ini menurunkan tingkat keluhan dan meningkatkan kinerja. 2. Praktik global. Google dan Microsoft menerapkan Open Sandbox Global. 3. Praktik lokal. Pelibatan serikat pekerja. Implikasi bagi pengembangan SDM. Yang pertama yaitu kepemimpinan autentik dan empatik meningkatkan engagement. Yang kedua, OHBI menilai kesehatan organisasi dari keterlibatan emosional dan sosial. Yang ketiga, sinergi manusia dan teknologi menjadi kunci dari industri 5.0. Yang terakhir yaitu investasi pada pelatihan komunikasi dan kepemimpinan sangat penting. Kasus PHK yang pertama, kasus Siti Rumiati di PT Intek Global Electric Park. Yang kedua, PHK tidak sah karena tekanan dalam pengunduran diri. Yang ketiga, proses penyelesaian bipartit, mediasi, PHI, dan kasasi PK. Yang terakhir, hak pekerja harus dipulihkan secara adil dan bermartabat. Selanjutnya yaitu kendala eksekusi putusan PHI. Yang pertama, tidak ada sanksi tegas bagi pengusaha yang menolak putusan. Yang kedua, proses eksekusi lambat dan birokratis. Yang ketiga, perlu revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 agar eksekusi lebih efektif. Dan yang terakhir, komunikasi antara pihak terkait harus diperkuat untuk mencegah konflik lanjutan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Hubungan industrial yang sehat bergantung pada keterlibatan dan komunikasi. Sinergi keduanya menciptakan stabilitas, produktivitas, dan loyalitas kerja. Pendekatan partisipatif dan adaptif menjadi strategi utama pengembangan SDM. Organisasi harus membangun budaya kerja yang terbuka dan berkeadilan.